Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Devia Sriani, Prodi Manajemen semester 1 pagi. Saya dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 8 Surabaya. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Sebelum saya menjelaskannya, fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Pertama-tama saya jelaskan apa itu bahasa. Bahasa adalah alat komunikasi yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari dengan sistem lambang dan bunyi serta getaran. Dengan bahasa kita dapat menyampaikan ide, pikiran dan perasaan kita kepada orang lain, baik secara lisan maupun tulisan. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan fungsi dan kedudukan bahasa. Yang pertama, fungsi bahasa. Fungsi bahasa secara umum berfungsi sebagai alat komunikasi. Berkenaan dengan fungsi tersebut, fungsi bahasa secara lebih rinci dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, fungsi kebudayaan. Di bidang kebudayaan, bahasa berfungsi sebagai sarana perkembangan kebudayaan, sebagai jalur penerus kebudayaan, dan juga sebagai inventaris ciri-ciri kebudayaan. Sedangkan yang kedua, kemasyarakatan. Di dalam fungsi kemasyarakatan ini, bahasa berfungsi menjadi dan dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, berdasar lingkup. Ada bahasa nasional dan ada bahasa kelompok. Bahasa nasional di sini seperti apa? Yaitu seperti bahasa Indonesia, sedangkan bahasa kelompok seperti dialek-dialek dari setiap daerah. Sedangkan yang kedua itu berdasarkan bidang pemakaian. Ada bahasa resmi dan ada bahasa tidak resmi. Bahasa resmi di sini yaitu bahasa yang digunakan secara resmi atau formal. Contohnya pada saat berpidato, membuat makalah dan membuat karya. Sedangkan bahasa tidak resmi adalah bahasa yang digunakan secara tidak resmi atau situasinya tidak resmi, seperti dialek-dialek kita dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang berikutnya adalah fungsi pendidikan. Di sini di bagian pendidikan, bahasa berfungsi sebagai integratif, sebagai alat yang membuat anak ingin dan sanggup menjadi anggota suatu masyarakat. Yang kedua, fungsi instrumental. Bahasa di sini berfungsi untuk keuntungan material yang memperoleh pekerjaan dan ilmu. Sedangkan fungsi kultural, di sini bahasa berfungsi sebagai jalur mengenal dan menghargai adat istiadat, tradisi dan kebudayaan suatu daerah. Dan fungsi penalaran, di sini berfungsi sebagai alat berpikir dan menciptakan konsep-konsep. Kedudukan bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia sendiri itu dicantum dalam pasal 5 dalam bab 15 pasal 36 yang berbunyi bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia di sini dibagi menjadi dua bagian, yaitu sebagai bahasa negara dan yang kedua sebagai bahasa nasional. Di sini di bahasa negara dan bahasa nasional ini, Indonesia dijadikan bahasa pemersatu. Karena jika bukan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu, komunikasi antara daerah satu dengan daerah lain tidak akan terjadi pemahaman dari satu daerah ke daerah lain. Bahasa nasional itu bersumber dari Sumpah Pemuda, sedangkan bahasa negara itu bersumber dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Bahasa Indonesia resmi. Kedudukan bahasa Indonesia resmi di sini yaitu tercantum dalam pasal 25 ayat 3 yang berbunyi bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi. Bahasa resmi di sini dalam hal apa? Misalnya bahasa resmi kenegaraan, pengantar pendidikan, komunikasi tingkat nasional, pengembangan kebudayaan nasional, serta sarana pengembangan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan bahasa media massa. Fungsi bahasa Indonesia berdasar kedudukannya. Fungsi bahasa Indonesia berdasar kedudukan dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional berfungsi yang pertama sebagai lambang kebanggaan nasional, lambang identitas nasional, dan yang ketiga, alat pemersatu berbagai masyarakat yang berbeda latar, sosial, budaya, dan bahasa. Yang keempat, alat perhubungan antar budaya dan antar daerah. Kedua, bahasa Indonesia sebagai bahasa negara berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar di lembaga pendidikan, bahasa resmi dalam perhubungan tingkat nasional untuk pembangunan dan pemerintahan, dan yang keempat, bahasa resmi dalam pengembangan kebudayaan nasional, ilmu pengetahuan dan teknologi.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dorothea Sriani menyampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam menyampaikan video ini, dan semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Salam semangat.